Yang kami hormati staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati pimpinan Ombudsman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat menghadiri acara syukuran penggunaan Depo Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Perkenankan saya laporan terkait dengan Depo Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat sebagai berikut. A. Didirikan dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 dan telah diresmikan pada tahun 2017. B. Hingga saat ini Depo Arsip belum difungsikan karena masih banyak kekurangan yang belum dipenuhi. Namun pada perubahan anggaran tahun anggaran 2020 pada kami mendapatkan anggaran untuk kebutuhan pemasangan pengaman Depo Arsip dan syukuran Depo Arsip sebesar 120 juta rupiah. Dan dana tersebut kami gunakan untuk membuat ruang khusus arsip vital yang ada di lantai 2, kemudian pemasangan pengaman jendela, pintu, dan untuk syukuran Depo Arsip. C. Kebutuhan Depo Arsip yaitu tenaga arsiparis minimal 3 orang, alat sistem peringatan kebakaran, tabung pemadam kebakaran, alat pendeteksi asap, alat pengatur suhu dan kelembapan, karena suhu di dalam Depo Arsip kisaran 27 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kemudian obat-obat anti rayap, CCTV, obat-obat pengawet kertas, kemudian pengaman pintu secara otomatis menggunakan kontrol akses ID card atau sidik jari pengguna. Kemudian daya listrik belum mencukupi dan kebutuhan lainnya. Peresmian Depo Arsip ini yang pertama tentunya mengharapkan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dijauhkan dari segala gangguan dan hambatan dalam penggunaan Depo Arsip ini. 2. Memperkenalkan tempat penyimpanan arsip yang representatif kepada pimpinan OPD dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa Depo Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat
siap menyimpan dokumen-dokumen penting agar publik tidak meragukan untuk menyerahkan arsip statistiknya kepada lembaga kearsipan daerah, dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Adapun arsip yang dapat disimpan di depo arsip ini yaitu arsip statis yang sudah dilakukan seleksi atau penyusutan dari masing-masing OPD maupun instansi pertigaan. Yang berikut arsip vital seperti dokumen konstruksi bangunan, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dokumen pemekaran kabupaten kota, dokumen COVID-19, dokumen yang bernilai keagamaan, serta dokumen perorangan yang bernilai kesejahteraan, dokumen partai politik, dan dokumen penting lainnya. 3. Mendorong terwujudnya cara mengadministrasikan arsip yang baik dan benar, sehingga dokumen dapat tertata dan tersimpan dengan baik agar mudah ditemukan jika diperlukan kembali. 4. Memohon kepada Bapak Gubernur, Ketua DPR Papua Barat, Ketua RW Papua Barat, pimpinan OPD dan pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan untuk melihat secara langsung depo arsip yang ada di lantai 2. Harapan kami: 1. Kiranya pemerintah Provinsi Papua Barat dapat merekrut pegawai arsiparis untuk ditempatkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat karena sangat dibutuhkan untuk pengelolaan arsip di depo arsip. 2. Semoga Bapak Gubernur berkenan menambah anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat untuk kelengkapan depo arsip demi peningkatan pelayanan dan pengelolaan serta keamanan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak Gubernur yang kami hormati dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Andre Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan depot arsip, bahwa dalam melakukan penata kelolaan arsip diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi gedung, ruangan penyimpanan arsip, dan spesifikasi peralatan pengelolaan arsip lainnya. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, di mana arsip merupakan sarana informasi dalam mendukung pembangunan nasional, juga dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3137/SJ tanggal 21 Mei 2018 tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, maka arsip merupakan urusan wajib daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana arsip merupakan salah satu identitas bangsa yang berperan sebagai penyelamat negara dan simbol pemersatu bangsa. Oleh karena itu, arsip perlu diselamatkan sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi tantangan globalisasi dan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance, serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu didukung dengan adanya tata kelola kearsipan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan transparansi. Dalam Undang-Undang Kearsipan tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengadakan, mengatur, dan mengawasi dari aspek akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan sebagai memori kolektif bangsa, kearsipan adalah informasi yang merekam keseluruhan proses pembangunan dan berbagai peristiwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
bagi penyelenggara negara dan juga bagi generasi mendatang untuk mempelajari kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau untuk dijadikan pengalaman di masa mendatang. Hadirin undangan, terkait dengan hal itu, maka sistem penataan dan pengelolaan arsip perlu dilakukan secara baik dan benar, dan tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Salah satu tempat yang wajib bagi kearsipan adalah ruang penyimpanan arsip yang lebih dikenal dengan nama depo arsip, di mana ruang penyimpanan arsip ini merupakan suatu gedung yang dirancang dengan struktur yang khusus, yang bersih, bebas dari serangga atau hama, air, dan juga memiliki suhu ruangan yang tidak terlalu lembab ataupun panas, serta pengaturan penerangan yang baik guna memenuhi kebutuhan terhadap perlindungan arsip, serta mengutamakan adanya pemeliharaan dan perawatan arsip secara baik dan benar. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau dan mengharapkan dukungan dan atensi dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada, serta pimpinan lembaga vertikal lainnya, untuk memiliki kepedulian dalam mendukung kegiatan penata kelolaan arsip di daerah ini, khususnya di tingkat unit kerja masing-masing, dan tidak perlu ragu dan khawatir untuk menyerahkan arsip inaktifnya untuk disimpan pada depo arsip yang tersedia. Hadirin yang dapat saya sampaikan dengan harapan agar semua aparatur sipil negara lewat unit kerja masing-masing dapat ikut mendukung dan mensukseskan penata kelolaan arsip yang baik dan benar di pemerintah Provinsi Papua Barat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama Gubernur Papua Barat, saya menyatakan depo arsip pemerintah Provinsi Papua Barat dengan resmi dapat digunakan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Manokwari, 17 Maret 2021. Satu, yang ini, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, yang ini, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Halo, bagi satu ya. Ini Pak, nanti kalau sudah diseleksi di sini, disortir sini, baru nanti kita. Tadi disortir, yang masuk ke sini, yang tidak masuk diapain? Nanti kami kan kalau sudah dimaksud apa, kami akan jemput di OPD. Itu dia masuk ke dalam roll pack, di dalam ruangan ini. Ini kan instansi vertikal juga ada kan? Ya. Arsip pribadi bisa disimpan. Asisten, Pak Ketua DPR. Yang pertama itu sejarah lahirnya Provinsi Jaya Barat di harus tercatat. Sudah kami dapat dan ada di dalam arsip-arsip Kabupaten Kota. Ada di dalam. Jadi bukti fisik. Ya, begitu. Maaf Ibu. JRA. Ada yang 2 tahun dan 4 tahun. Nanti disortir dalam JRA yang kami sudah bagi ke OPD. Itu sudah dibagi. Kalau di atas 10 tahun kami kan kirim ke anu. Kami ada punya ruangan arsip vital. Arsip vital itu artinya arsip yang tidak bisa digantikan di ruangan yang besar. Jadi arsip vital itu tidak sebagai rahasia akan disimpan di sini. Nanti kita simpan. Kemarin kami sudah. Pengamanan saya sudah. Saya ke depan
arsip-arsip itu kalau kita cari arsip-arsip penting itu tidak lagi harus kita ke mana, ke mana. Nanti pada saat BPK datang kan cari sertifikat tanah yang ini masih ada 2 lembar lagi yang masih setelah ada sinyal ini, rencana tim yang sosialisasi kita dalam proses partisipasi tidak bagus. Nah, jadi kalau menurut saya, sebenarnya dokumen yang penting harus dibawa ke tingkat provinsi bersama. ingin Pak Ketua DPR dan kami untuk melakukan audit internal, yaitu semua OPD sebenarnya harus kita audit nilainya. Dan khusus untuk Papua Barat, kami ini masuk dalam kategori nilai terburuk. Ya, kenapa terburuk? Kami belum mengelola arsip vital. Nah, tadi saya dalam sambutan saya sudah sampaikan bahwa depo ini terlambat kita gunakan karena ini kemarin tidak ada jaringan listrik. Nah, ini saya masuk baru saya pasang jaringan listrik, tidak ada AC. Setelah dilamar sama saya, mari dapat anggaran 120 juta, kami pasang ini, pasang teralis ini Bapak. Terus yang di luar ini kan pasang, terus kita benahi kelengkapan. Oh iya, boleh. Laporan Pemda ya sudah mulai serius mengurus arsipnya, apalagi untuk Provinsi Papua Barat yang relatif masih baru. Ada banyak arsip dari provinsi yang lama yang juga kemudian perlu untuk dikelola sebagai bagian daripada arsip provinsi baru. Yang kedua ada dokumen-dokumen yang memang perlu mendapat tempat penyimpanan yang representatif. Ini hari ini alat awal masih banyak yang menurut pandangan kami masih perlu pembenahan karena ini dokumen-dokumen yang sudah lama pasti membutuhkan upaya untuk pengawetan ya. Jadi dari Ombudsman kami mengapresiasi langkah Pemda ini dan sebagai langkah awal kita harus mendorong terus dan kita berharap Pak Pimpinan Daerah dan DPR ya melalui BPD-nya bisa menunjang fasilitas ini. Tidak punya arsip sama dengan kita berjalan ke depan buta. Berangkat dari mana? Itu kan semua arsip yang mendukung itu satu. Yang kedua kita berharap dengan depo ini kemudian ada manajemen arsip yang lebih baik. Karena arsip itu berada di sejumlah instansi dan harus bermuara di sini. Karena ada dokumen-dokumen yang aktif mungkin masih di sana, tapi yang sudah tidak aktif sudah diarsipkan. Juga ada backup. Ada backup dokumen yang ada di sini sehingga dalam kaitan ini itu memang penyimpanan itu perlu dan perlu dijaga betul kualitas penyimpanan. Yang berikut lagi kita berharap tidak arsip fisik saja, kalau bisa dibuat arsip elektroniknya karena kita ya digital karena sudah saatnya dan itu memungkinkan akses publik kepada arsip-arsip atau dokumen pemerintah. Nah ini juga kaitannya dengan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Papua Barat ini menurut pengetahuan Ombudsman masih jauh sekali dari pengelolaan informasi yang publik berhak tahu. Nah di sini kita minta ada sinergitas antara
arsip dan lembaga yang bertanggung jawab, katakanlah Kominfo, nah, atau Biro Hukum kalau dokumen hukum. Undang-Undang 14 tahun 2008 kan mewajibkan ada informasi yang berhak diketahui publik, dan ada juga yang memang harus disimpan sebagai dokumen yang sifatnya tertutup, hanya bisa dibuka dengan izin tertentu atau kondisi tertentu. Nah, jadi bagaimana dokumen ini bisa diketahui oleh publik, bisa diakses. Kalau kita ke luar negeri, kita dengan mudah mendapatkan arsip yang sifatnya digital. Kita tidak menyentuh dokumen fisiknya. Tapi dokumen digital masih bisa. Nah, jadi bagaimana mekanisme informasi publik tentang dokumen yang ada yang bisa diakses. Dan yang terakhir kita berharap arsip juga memiliki mekanisme pelayanan publik. Misalnya ada masyarakat yang membutuhkan layanan, itu bisa dibuat semacam standar layanan ya, jenis-jenis arsip bisa diakses, bisa terutama untuk katakan untuk kepentingan penelitian, juga kepentingan sengketa hukum misalnya, dan kepentingan yang lain. Jadi dibuatkan standar pelayanan tentang jenis layanannya, mekanismenya seperti apa, prosedurnya seperti apa, kemudian persyaratan apa yang perlu dipenuhi, lalu kemudian bagaimana waktu yang diperlukan bagi layanan untuk mau diberikan, kemudian apakah ada biaya atau tidak. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan Ombudsman dari hari ini. Saya mengapresiasi yang ada, dan yang paling terakhir, memang untuk mengelola dokumen ini perlu sumber daya manusia yang handal ya. Tadi kita lihat dengan laporan baru 3 arkivis. Nah, butuhkan lagi banyak sekali tenaga-tenaga yang kompeten ya di bidang kearsipan. Ya, jadi memang ini banyak pekerjaan. Tapi langkah awal ini luar biasa. Kita berharap ke depan Papua Barat bisa menampilkan sistem kearsipan yang baik, dan itu akan membantu pemerintahan dalam upaya-upaya pemerintahan sendiri, pembangunan dan juga pelayanan kemasyarakatan. Terima kasih. Memang sangat penting, artinya penjelasan yang tadi Pak Kadis sampaikan ya itu sangat penting bagi pemerintah daerah, karena berkaitan dokumen-dokumen yang lama kemudian yang sekarang terus kemudian yang akan datang, itu sangat penting sekali untuk harus diarsipkan. Memang kita punya kelemahan di situ. Paling penting itu ya ada dokumen yang harus disimpan, kemudian ini menjadi data bagi kita dan juga generasi yang akan datang. Ya ini sangat penting, artinya hari ini sudah ada peresmian, kemudian memang ya paling penting bagaimana ada dokumen juga dari pemerintah ya berkaitan penganggaran. Ya karena ya tadi sambutan Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa memang ada kekurangan yang kita sendiri lihat juga, banyak kekurangan yang ada, dan memang ini harus segera untuk mendapat respon daripada pemerintah. Ya, kemudian dalam pengarsipan itu juga ada kabupaten kota juga. Nah, ini sangat penting untuk ya artinya ada peresmian, kemudian memang Karsipan punya tugas juga melakukan sosialisasi ke tingkat dari kabupaten kota. Sehingga arsip mereka yang ada di tingkat kabupaten kota yang ya artinya belum tersedia gedung yang bagus, ya itu juga harus bisa masuk dari tingkat dari provinsi untuk bisa diarsipkan. Ya, karena ini sangat penting untuk generasi yang akan datang. Ya, dan memang kelemahan kita di situ berkaitan dengan persoalan data, kemudian arsip itu kelemahan kita di Papua Barat, kemudian di Indonesia. Ya. Ini ada peresmian ini, dan memang secara ini ya segera juga untuk data-data yang paling penting segera dikumpulkan juga ke arsip di tingkat provinsi untuk bisa diarsipkan. Karena artinya kita lihat dalam itu ya rencana pengarsipan ini ya melewati beberapa proses, dan memang ini sangat bagus, aman ya untuk bisa disimpan di tingkat provinsi. Saya Abdul Fattah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan pada pemerintah maupun kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat terhitung mulai hari ini tanggal 17 Maret 2021 depo arsip siap untuk dioperasikan. Terkait dengan depo arsip ini sudah dibangun sejak tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 2017. Namun penggunaannya baru kami lakukan pada hari ini karena mengingat ada beberapa
sarana penunjang yang belum terpenuhi, termasuk penerangan, AC, pengaman. Tapi dengan adanya dukungan anggaran pada perubahan 2020, kami mendapatkan anggaran untuk depo 120 juta, itu kami gunakan untuk membenahi. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa kelayakan daripada depo ini masih jauh dari standar, tetapi kapan kami harus menunggu ini sampai semua harus lengkap dulu baru kami fungsikan ini depo. Sehingga dalam kondisi seperti ini yang masih banyak kekurangan-kekurangan, kami sudah siap mengoperasikan. Dan kami sudah memohon kepada Bapak Gubernur melalui Pak Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan bahwa tolong disampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa depo arsip atau lembaga kearsipan Provinsi Papua Barat masih membutuhkan dukungan anggaran yang cukup sehingga ini memiliki satu kelayakan. Juga kami sudah sampaikan kepada Ketua DPR Papua Barat. Beliau sangat merespon bahwa depo ini sangat penting. Ya, ini penting untuk diberikan dukungan karena ini terkait dengan dokumen-dokumen yang selama ini kan terkadang dibutuhkan, tidak tahu dokumen ada di mana. Tetapi dengan keberadaan daripada depo ini, maka dokumen-dokumen penting yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat, baik itu menyangkut masalah pegawaian, masalah keuangan, masalah bangunan, masalah tanah, akses dan lain sebagainya, itu kan bisa disimpan di sini. Sehingga suatu ketika ini dibutuhkan, maka dengan mudah untuk kita temukan. Nah, terkait dengan tipe atau hasil penilaian ANRI terhadap Lembaga Kearsipan Provinsi Papua Barat, kami pada tahun 2019 kami mendapatkan predikat buruk, ya. Ya, predikat buruk. Kenapa? Karena kami belum memiliki regulasi. Kemudian kami belum mengoperasikan ini, kami punya depo, kami belum mengelola arsip dinamis, dan kami belum mengelola arsip vital maupun arsip terjaga. Tetapi tahun 2020 itu nilai kami sudah mulai naik. Kami sudah dari predikat memang masih buruk, tetapi poinnya sudah naik. Dan selama ini 3 tahun berturut-turut, itu nilai 7, kami sudah naik di nilai 20, sekian mendekati 21. Memang ada kesalahan penilaian yang dilakukan oleh pihak ANRI pada saat itu karena regulasi kami yang sudah kami buat, sudah jadi itu klasifikasi arsip, itu harusnya mendapatkan nilai. Tetapi mereka tidak memberikan nilai sehingga mereka berjanji akan nanti menambahkan itu pada tahun berikut. Jadi mudah-mudahan hasil untuk tahun 2020 ini mungkin kami bisa cukup atau paling tidak kami berada di predikat buruk tapi nilainya sudah mendekati cukup. Nah, kami berjanji bahwa kami punya komitmen bahwa kami dengan teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pengelolaan arsip di Pemprov Provinsi Papua Barat. Nah, sehingga ke depan kami juga setelah kami diaudit oleh ANRI, kami juga sudah bisa mendapatkan predikat yang cukup. Juga kami punya kewajiban sebagai LKD Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Papua Barat, itu kami harus melakukan pembinaan ke LKD Kabupaten Kota. Ini dalam hal ini masuk dalam kegiatan pengawasan eksternal. Jadi kami keluar karena kami juga diaudit oleh ANRI. Nah, kami punya kewajiban juga melakukan audit internal. Siapa-siapa yang harus kami audit itu semua OPD. Nah, ini belum kami lakukan, tapi insyaallah tahun 2021 itu semua akan kami lakukan. Sehingga apa yang menjadi kriteria penilaian itu, item-item penilaian itu bisa terpenuhi dan bisa mengangkat atau mengkatrol nilai kami dari predikat buruk menjadi cukup. Mungkin himbauan kami kepada pimpinan OPD maupun pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, kami berharap bisa memberikan dukungan sepenuhnya dengan cara bisa menyerahkan arsipnya kepada kami, dan tentunya arsip-arsip yang sudah melalui satu proses yaitu penyusutan atau melalui satu retensi,
karena apa yang disampaikan oleh kabit kami tadi bahwa kami sudah menyerahkan lampiran dengan menitipkan arsip atau menyimpan arsip OPD maupun instansi vertikal pada kami. Tentunya itu juga membantu pemerintah Provinsi Papua Barat suatu ketika dokumen-dokumen ini diperlukan. Mungkin barangkali itu, dan secara khusus kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Barat, kiranya dapat mengalokasikan anggaran atau menaikkan anggaran kami sehingga pengelolaan depo arsip di Dinas Kearsipan Provinsi Papua Barat bisa lebih maksimal lagi. Sekian dan terima kasih. Di sini di beberapa arsip dari kabupaten kota dan sepertinya semua sudah ada dari 12 kabupaten dan 1 kota. Kami sudah dapat arsipnya, khususnya profil-profil dari tiap kabupaten kota sudah ada kami dapatkan dan ada di dalam box yang sudah kami siapkan. Kemudian dari OPD-OPD belum semua, tapi ada beberapa yang kami dapatkan karena memang kami masih terkendala dengan peraturan gubernur tentang JRA, dan kami ketika regulasi kami tentang Pergub JRA itu sudah selesai, itu mungkin kami sudah punya dasar hukum untuk menjemput setiap arsip yang ada di semua OPD, dan memang kami sekarang sudah memberikan instrumen tentang JRA OPD itu di semua OPD. Hanya ada baru sekitar ada 20 lebih OPD yang sudah kembalikan kepada kami, dan itu akan kami jadikan untuk lampiran ketika kami membuat regulasi tentang Pergub JRA. Itu akan dijadikan lampiran dari setiap OPD, dan ketika itu sudah jadi, maka kami bisa gunakan regulasi itu untuk dasar hukum kami menjemput arsip-arsip pada OPD-OPD yang ada. Ya, tapi memang sudah ada arsip-arsip yang kami kelola, itu arsip inaktif dari setiap OPD, dan juga dari arsip internal kami sendiri yang sementara kami kelola, dan dari arsip inaktif itu akan dijadikan arsip statis lewat JRA yang akan kami buat. Ya, karena kami tidak menyimpan arsip statis itu dengan tanpa aturan, tapi arsip statis itu dibuat lewat aturan-aturan yang ada, sehingga ada arsip yang bisa dipermanenkan, itu yang kita simpan dalam rollback dalam depo ini, sementara arsip yang dimusnahkan itu nanti dimusnahkan lewat berita acara dan tentunya melalui jadwal retensi arsip. Ada beberapa arsip yang mungkin sudah perlu dimusnahkan, tapi kalau arsip yang mempunyai nilai sejarah itu kita simpan sebagai arsip statis.